Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai godly karakter. Entah ini pelajaran yang keberapa ya, ke-15 atau ke-16? Ke-16. Nah, saudara, waktu yang lalu kita sudah selesai dengan pelajaran mengatasi kemarahan. Nah, kita pada hari ini akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu mengenai mengatasi kepahitan. Nah, saudara, hal ini penting sekali mengenai mengatasi kepahitan, karena saya percaya semua orang rata-rata pernah mengalami kepahitan. Mungkin saudara dihina orang, mungkin ada orang yang menggosipkan saudara, mungkin saudara disakiti, mungkin ada orang yang mengkhianati saudara. Pasti setiap orang pernah mengalami kepahitan. Itulah sebabnya kita mau belajar sekarang bagaimana caranya mengatasi kepahitan. Sebab kalau kita mempunyai kepahitan, saudara, jangan kita biarkan saja. Karena kepahitan itu seperti racun yang ada di dalam diri kita. Kita harus buang racun itu. Kalau racun itu tidak dibuang, itu akan bisa menjadi penyakit. Nah, sebab itu kita akan belajar, saudara. Nah, sekarang sebelum kita memulai belajar mengatasi kepahitan, tentu saudara mau tahu ini pelajaran ini dari mana, gitu kan? Nah, saudara, kalau saudara ingat, sejak semula saya berikan pelajaran bahwa pelajaran ini diambil dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima itu, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang seperti ini, berbahagialah orang yang seperti ini. Dan saudara-saudara, pada saat Tuhan berkata berbahagialah orang yang, misalnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kita pelajari apa artinya miskin di hadapan Allah. Kita sudah belajar kan? Miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati. Nah, jadi kita mengetahui kalau kita sudah rendah hati, Tuhan berkata berbahagialah kamu. Nah, sebab itu kita mau belajar melihat yang opositnya, yang tidak berbahagia, yang seperti apa? Yaitu orang yang sombong. Ya, kalau Tuhan berkata berbahagialah orang yang rendah hati. Nah, kalau kita sudah rendah hati, kita good. Tetapi celaka orang yang sombong. Sebab itu kita belajar untuk mengalahkan kesombongan. Siapa tahu ada kesombongan di dalam diri kita. Demikian juga the next. Nah, sekarang kita sampai ke Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Di dalam bahasa Inggrisnya merciful. Orang yang murah hati atau yang merciful, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, sekarang apa maksudnya orang yang murah hati atau orang yang merciful? Orang yang murah hati adalah orang yang suka mengampuni, orang yang mudah mengampuni, orang yang berbelas kasihan kepada orang yang berbuat salah. Itu adalah orang yang murah hati. Dia mudah mengampuni. Nah, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merciful, yang mudah mengampuni orang yang bersalah. Nah, jadi lawan daripada orang yang merciful adalah orang yang tidak murah hati di dalam mengampuni orang lain. Jadi orang yang memegang kesalahan orang, yang menyimpan kesalahan orang, sehingga hatinya menjadi pahit. Itu lawannya. Nah, jadi kalau saudara adalah seorang yang merciful, Tuhan berkata berbahagialah saudara. Kalau saudara mudah mengampuni orang bersalah, saudara berkata, it's okay, saya forgive them. Nah, itu adalah orang yang merciful. Kalau saudara sudah merciful, good. Tetapi kan tidak semua orang merciful. Tidak semua orang mudah mengampuni. Ada banyak orang yang pegang kesalahan orang, simpan kesalahan orang, sehingga dia menjadi pahit. Dan di situ ada kepahitan di dalam hati. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bagaimana mengatasi atau mengalahkan kepahitan itu. Bagaimana supaya kita jangan menjadi orang yang menyimpan kepahitan. Nanti kita pelajari apa akibatnya orang yang menyimpan kepahitan dan sebagainya. Oke? Nah, saudara sekarang lihat. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32, Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 dituliskan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi
Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita semua. Dia ampuni segala dosa kita. Sebab itu Tuhan berkata, sebagaimana Dia sudah mengampuni kita, Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Nah, Tuhan ingin agar kita mengikuti jejak Yesus untuk mengampuni. Tetapi pada kenyataannya tidak banyak orang yang bisa mudah mengampuni, saudara. Jadi mari kita lihat, setiap orang pasti punya sesuatu di dalam hatinya terhadap seseorang. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana membersihkan hati kita dari kepahitan, ya, kesalahan orang yang kita simpan di dalam hati kita. Nah, saudara, sebagaimana di dalam setiap pelajaran mengenai kesombongan, mengenai kemarahan, yang sekarang mengenai kepahitan, kita lihat bukti-bukti nyata dari akar kepahitan itu seperti apa. Oke. Nah, kalau saudara mau tahu, saudara bisa melihat orang yang punya kepahitan itu seperti apa, atau saudara juga bisa melihat diri saudara sendiri. Ini adalah ciri-cirinya atau bukti-bukti nyata dari akar kepahitan. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 poin. Kalau saudara mau catat, saya harap saudara mengikuti pelajaran ini, saudara catat supaya saudara lihat setiap poin itu saya punya enggak ciri-ciri yang seperti itu. Sebab kalau ada ciri-ciri seperti itu, siapa tahu saya masih mempunyai kepahitan di dalam hati saya. Saudara, nomor satu ciri-cirinya atau bukti-bukti dari akar kepahitan itu adalah paras muka yang sedih dan kecewa. Kelihatan dari paras mukanya, orang itu kelihatannya sedih, orang itu kelihatan penuh kekecewaan. Kita bisa melihat, saudara, orang yang penuh kekecewaan, orang yang sedih, kita bisa lihat. Tentu saja ada orang yang model sanguin, dia bisa menutupi dengan ketawa-ketawa dan sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa menutupi itu semua dan kelihatan, saudara, dari paras wajahnya. Orang yang kecewa, orang yang sedih, seperti itu. Itu salah satu ciri-ciri. Yang kedua, orang yang sakit hati atau orang yang menyimpan kepahitan, kata-katanya seringkali sarkastik ya. Dia seringkali sarkastik itu ya, saudara tahu, sarkastik. Tidak clear, tidak tegas, tetapi miring-miring, saudara. Jadi sarkastik, agak menghina, agak mengejek, agak mencemooh gitu. Jadi salah satu ciri-ciri daripada orang yang penuh dengan sakit hati atau kepahitan itu kata-katanya sarkastik. Kemudian yang ketiga, ciri daripada orang yang sakit hati, biasanya dia tidak bisa percaya pada orang lain. Dia nggak percaya sama orang, dan dari situ dia dari tidak percaya kepada orang, lama-lama dia tidak percaya kepada Tuhan juga. Sampai kepada firman Tuhan pun dia tidak percaya. Dia berkata, apa betul firman Tuhan itu kelihatannya seluruhnya baik? Apa betul orang bisa mengasihi saya seperti ini? Jadi dari kepahitan hatinya, dia tidak bisa mempercayai orang dan dia juga nggak bisa mempercayai Tuhan. Sebab itu kalau dia mendengarkan firman Tuhan, seringkali firman Tuhan hanya lewat saja. Apalagi kalau firman Tuhan yang bagus-bagus, yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu mengampuni kita, Tuhan itu ingin dekat dengan kita dan sebagainya. Dia sarkastik, dia pikir apa benar? Buktinya saya disakiti oleh dia, buktinya dia orang Kristen menyakiti saya. Nah, saudara, jadi ada perasaan yang tidak bisa percaya kepada hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. It's too good to be true buat mereka. Kemudian orang yang penuh kepahitan. Nah, sekarang ini kita talking about orang yang kepahitannya itu bukan cuma sedikit-sedikit, bukan hanya biasa-biasa saja. Setiap orang rata-rata punya kepahitan, tetapi ada orang yang kepahitannya sangat dalam gitu. Orang yang seperti itu bisa juga kenyataannya dari tubuhnya menjadi sakit-sakit. Itu bisa juga diakibatkan oleh kepahitan. Tetapi jangan dibalik ya saudara. Bukan berarti saya bilang kalau orang sakit itu pasti dia punya kepahitan, bukan. Tetapi saya katakan kalau orang yang penuh kepahitan bisa membuat tubuhnya sakit-sakit. Oke, jadi jangan dibalik-balik. Kalau ada orang juga sakit bukan karena kepahitan, mungkin karena memang tubuhnya lemah, mungkin karena dia genetiknya bagaimana, I don't know. Tetapi orang yang
penuh kepahitan, suka sakit-sakit. Nah, kemudian the next adalah orang yang punya kepahitan itu seringkali mengalami depresi. Depresi dan patah semangat. Nggak ada semangatnya, saudara. Jadi rasanya, ya sudahlah, nggak apa-apa dah. Saya gini aja juga nggak apa-apa. Patah semangat. Sama seringkali depres. Nah, itu juga ciri-ciri tanda-tanda dari orang yang penuh dengan kepahitan. Kemudian the next, orang ini juga, orang yang penuh kepahitan itu juga orangnya kritikal. Lihat salahnya orang. Selalu melihat salahnya orang. Jadi very critical. Itu juga salah satu ciri-ciri daripada orang yang pahit hatinya. Jadi dia, karena dia sendiri pahit, mungkin karena dia dihina, mungkin karena dia direndahkan dan sebagainya, maka dia juga cari salah orang. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri daripada orang yang sakit hati atau pahit. The next adalah yang terakhir, orang yang penuh kepahitan, dia lemah, badannya lemah dan juga sulit tidur. Tidurnya susah karena pikirannya banyak memikirkan kesusahan hatinya dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciri-ciri orang yang pahit hatinya. Oke? Paras muka yang sedih, kecewa, sarkastik dalam kata-katanya, tidak bisa percaya pada orang, tidak bisa percaya pada Tuhan juga, sakit-sakitan, kemudian dia lemah, suka mengalami depresi dan patah semangat, kemudian dia juga mempunyai critical spirit dan juga dia seringkali sulit untuk tidur dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri daripada orang yang pahit hatinya. Nah, sekarang mari kita melihat sebagaimana di dalam dua pelajaran yang lalu mengatasi kesombongan dan mengatasi kemarahan. Saudara buat di halaman saudara dibagi 2, oke? Apa yang dunia katakan mengenai kepahitan, apa yang Alkitab katakan mengenai ini. Jadi di dalam kolom yang satu tulis di atasnya bitterness atau kepahitan. Di kolom satunya saudara tulis forgiveness, mengampuni. Oke. Jadi yang forgiveness itu berasal dari Bible, apa yang Tuhan ajarkan. Sedangkan di sini dari dunia mengatakan mengenai bitterness. Jadi 2 itu, dan kemudian kita akan compare 2 ini. Saudara-saudara, kalau saudara punya catatan tulis begitu. Yang pertama, di dalam kolom yang bitter, ya. Ini ada judul dari satu lagu, judul atau di tengah-tengah lagu yang terkenal, cukup terkenal, katakan, love is never having to say you're sorry. Love is never having to say you're sorry. Dengan kata lain, kalau kita saling mengasihi, kita nggak usah ngomong sorry. Ya salah pun nggak usah bilang sorry. Misalnya suami istri kan menikah karena mengasihi kan, karena love, mereka jadi menjadi suami istri. Nah, setelah itu kalau yang satu make mistake, nggak usah bilang sorry, nggak perlu bilang sorry, gitu. Karena love is never having to say you're sorry. Itu di dalam lagunya katanya begitu, which is mereka orang dunia berkata itu betul. Jadi nggak usah lah kalau di dalam keluarga itu sorry, nggak perlu bilang sorry gitu. Itu kata dunia. Jadi mereka pikirannya itu tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau dia bersalah ya sudah, tahu dah, you know, it doesn't matter. Saya salah, saya betul, it doesn't matter. You know that. Kita mengasihi gitu. Jadi nggak perlu say sorry, nggak usah gitu. Itu menurut dunia. Bitterness, di bawah bitterness saudara tulis itu. Nah, sekarang mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan di bawah forgiveness. Saudara tulis di situ. Asking forgiveness is the basis of a true love relationship. Asking forgiveness is the basis of a true love relationship. Jadi dasar dari love relationship adalah kalau kita bisa meminta forgiveness, meminta ampun kalau kita salah. Itu dasarnya daripada love relationship.
Kalau menurut dunia, love relationship nggak perlu bilang sorry katanya. Tetapi kata Alkitab, justru dasar daripada love relationship adalah kalau kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Forgiveness adalah dasar daripada a true relationship, true love relationship. Mari kita lihat tadi ayatnya yang di Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32 yang tadi saya berikan. Di situ dikatakan sekali lagi, saya ulangi, katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Jadi kalau kita sudah salah, ya kita minta ampun. Dan orang yang kepada siapa kita bersalah, orang itu juga harus mengampuni kita. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Tuhan berkata, Tuhan Yesus ampuni kamu. Ya, demikian juga kita harus mengampuni saudara-saudara kita. Nah, kemudian sekarang lihat lagi di bawah bitterness, di bawah bitterness, saudara tulis di situ. Hate your enemies. Kata dunia, bencilah musuhmu. Dan ini saudara, memang di dalam hukum Taurat dikatakan. Tuhan Yesus juga berkata, bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu ada di dalam hukum Taurat, saudara. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, dikatakan begitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, sekarang kita lihat di dalam forgiveness, saudara tulis di situ, love your enemies, kata Tuhan. Love your enemies. Kata dunia, bencilah musuhmu. Tetapi kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Sebab di dalam ayat ini saudara mau tulis ayatnya, di dalam Matius 5 ayat 43 dan 44. Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Yang tadi saya katakan, di dalam 43 dikatakan, Tuhan Yesus yang berkata ini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ayat 44-nya, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan berkata, yang Tuhan mau adalah kita kasihi musuh kita. Jadi dunia mengatakan, atau hukum Taurat katakan, bencilah musuhmu. Tapi Tuhan Yesus katakan, no, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Sekarang kita lihat lagi di dalam bitterness atau di dalam kepahitan, di bawahnya kepahitan saudara tulis lagi. Kata orang yang pahit berkata, forgiveness is a sign of weakness. Kalau kita mengampuni itu menunjukkan bahwa kita ini lemah. Jadi forgiveness is a sign of weakness. Itu menurut orang dunia. Menurut orang yang tidak mengenal Tuhan. Forgive itu apa-apaan, nggak perlu. Itu menunjukkan kamu itu lemah, katanya gitu. Sedangkan kalau saudara lihat di bawahnya forgiveness, di bawahnya pengampunan, ditulis di sini, forgiveness is a sign of strength. Forgiveness is a sign of strength. Nah, saudara, kalau mau tulis ayatnya bahwa forgiveness itu adalah tanda bahwa kita kuat. Itu ada di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-27. Nanti kita akan baca sama-sama ayat itu seluruhnya. Tetapi di dalam Matius 18 ayat 27 itu, ini sedang berbicara mengenai perumpamaan mengenai pengampunan, yaitu ada raja yang membuat perhitungan dengan orang-orang yang berhutang kepada dia, kalau saudara ingat ya. Dan kemudian ada seorang yang punya hutang banyak sekali dan dia tidak bisa membayar dan tidak mungkin bisa membayar seumur hidupnya. Nah, di dalam Matius 18 ayat 27 dikatakan begini, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, kita lihat dari sini kan, raja itu bisa membebaskan orang hamba yang hutang itu dan
menghapuskan hutangnya. Karena apa? Karena raja itu lebih kuat daripada orang yang berhutang. Raja itu lebih kaya, raja itu lebih kuat. Jadi kalau orang yang bisa mengampuni itu menunjukkan bahwa dia justru yang kuat, yang punya kekuatan. Jadi forgiveness is a sign of strength. Sedangkan kata dunia, forgive itu apa? Forgiveness itu a sign of weakness, kata dunia. Enggak. Justru orang yang bisa mengampuni itu adalah orang yang kuat. Dituliskan di dalam Matius 18 ini, ayat 27. Nah, kemudian kalau sudah lihat lagi di kolom kepahitan atau bitterness, dunia mengatakan sometimes we have a right to be bitter. Kita juga punya hak untuk sakit hati katanya, gitu. Menurut dunia, of course kita punya hak untuk sakit hati. Saudara, sudah jelas, setiap orang punya hak, mau sakit hati, mau tidak sakit hati, semua orang punya hak. Itu keputusan dia sendiri, mau sakit hati atau mau tidak sakit hati. Dan dia bilang bahwa kita ini punya hak untuk sakit hati, kita punya hak untuk bitter, untuk pahit. Ya, kamu punya hak. Tapi nanti kita lihat, kalau kamu mau pegang kepahitanmu, apa akan jadinya dengan kamu? Nanti kita kalau pelajari terusannya. Sedangkan di dalam kolom forgiveness, saudara, di dalam kolom pengampunan di sini, saudara bisa tulis, we are to forgive as God forgave us. Kita harus mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Ayatnya kembali lagi tadi, Efesus 4 ayat yang ke-32 yang tadi saya sudah bacakan 2 kali. Bahwa Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Bapa di surga telah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Jadi buat kita sebagai anak Tuhan, Tuhan berkata agar kita mengampuni. Ya. Nah, kemudian di dalam the next dari kolom yang kepahitan, kolom bitterness, itu saudara bisa tulis. Menurut dunia berkata begini, there are limits to what we can put up with. Ya, ada batasnya sampai kapan kita bisa apa maksudnya put up dengan orang yang jahat itu. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa saya ini pahit karena saya diperlakukan jahat terus. Ya mungkin saya bisa ampuni sekali 2 kali, tapi sampai kapan gitu? Sampai kapan? Pasti akan ada limitnya. Saya udah nggak bisa mengampuni lagi. Berkata begitu, itu kata dunia. Jadi dunia merasa bahwa mereka punya excuse kalau mereka tidak mengampuni. Seperti itu. Nah, sedangkan di dalam kolom forgiveness atau pengampunan, menurut Alkitab, we are to forgive 70 times 7. Kita disuruh mengampuni 70 kali 7 kali. Tulisannya di dalam Matius 18 ayat yang ke-22. Matius 18 ayat yang ke-22. Itu di dalam perumpamaan pengampunan itu, ya Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali sih kami harus mengampuni orang? Ya sebetulnya pertanyaan seperti orang dunia itu. Iya, saya disakiti, ya saya udah ampuni. Disakiti lagi, saya ampuni. Disakiti lagi, saya ampuni. Sampai kapan Tuhan saya harus ampuni, gitu kan? Petrus berkata, berapa kali saya mesti ngampuni, kata Petrus, gitu kan? Dan Petrus berkata, apakah sampai 7 kali? Petrus berkata begitu. Di dalam pikiran Petrus 7 kali itu udah hebat, saudara. 7 kali itu sudah murah hati. Tapi Tuhan berkata, no, bukan 7 kali, kata Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-22, Tuhan Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, jadi berarti kamu harus mengampuni terus menerus, tidak pernah berhenti mengampuni. Itu maksud Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini, oke? Jadi di dalam Lukas pasal 17 ayat yang pertama, Lukas pasal 17 ayat yang pertama tertulis begini, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah bagi yang mengadakannya.
Tuhan berkata bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi maksudnya penyesatan itu orang yang akan berbuat salah kepada kita itu pasti akan ada. Tidak mungkin tidak ada. Kepada semua orang, saudara. Orang akan berbuat salah. Setiap orang bisa berbuat salah kepada kita. Oke? Nah, jadi bisa saja kita akan mengalami sakit hati. Kita akan mengalami kesakitan. Nah, sekarang saudara, yang Tuhan ingin adalah mau mengajarkan kita kalau kita disakiti, ampuni, kata Tuhan, ampuni. Jangan simpan kepahitan itu, jangan disimpan. Oke? Nah, bagaimana caranya untuk jangan mengisap? Sebelum kita belajar bagaimana caranya untuk supaya jangan disimpan, kita harus tahu dulu mengapa Tuhan bilang jangan disimpan itu mengapa, saudara. Karena saudara, mari kita baca Matius pasal yang ke-18 tadi ya. Matius pasal yang ke-18 itu adalah pada waktu Petrus bertanya kepada Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni, kata Petrus. Nah, kemudian kan Tuhan Yesus berkata, bukan ayat Matius 18 dari mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Ini panjang bacaannya, tetapi saya tahu tuh saudara udah tahu cerita ini. Tapi saya akan bawakan ayat yang terpentingnya dari ini. Jadi kita tahu bahwa Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Tuhan berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, kemudian Yesus memberikan perumpamaan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, di sini adalah jawaban mengapa kita disuruh mengampuni terus-menerus, saudara. Dia menceritakan secara garis besar, karena kalau dibacakan panjang sekali, saudara baca sendiri Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Nanti baca setelah selesai ini, saudara. Sebentar lagi saya selesai. Di situ Tuhan menceritakan kejadian seorang raja, katanya, yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hambanya ada yang hutang segini, ada yang hutang segini, ada yang hutang segini. Nah, kemudian dia katakan ada satu hamba yang hutangnya banyak sekali, besar sekali. Dan hamba itu sudah jelas nggak bisa bayar karena hutang itu besar sekali. Ya, tidak mungkin bisa bayar. Kalaupun dia kerja seumur hidupnya pun dia tidak akan bisa menyelesaikan hutang itu. Tetapi dia berkata kepada ini, dia sujud. Hamba itu sujud kepada Tuhan itu. Katanya, sabarlah dulu Tuhan. Segala hutangku akan kulunaskan. Nah, ini sudah jelas hamba ini tahu dia nggak bisa. Tapi dia bilang, Tuhan, saya akan melunaskan, saya akan melunaskan. Seakan-akan dia pikir dia bisa. Nah, Tuhan itu kasihan. Timbul belas kasihan di dalam kepada hamba itu. Kemudian Tuhan itu berkata, ya oke dah. Oke, saya bebaskan kamu. Aku bebaskan kamu. Nah, kemudian hamba ini senang kan, dia dibebaskan dari hutangnya yang nggak mungkin dia bisa bayar sampai kapanpun juga. Dia pergi dari situ, wah hatinya senang, hurra, dia tidak perlu bayar hutang itu. Nah, di jalan dia bertemu dengan temannya yang punya hutang sama dia. Hutangnya itu cuma berapa dinar, dikatakan hamba berhutang 100 dinar. Nah, kalau saudara lihat di perumpamaan-perumpamaan yang lain, kalau Tuhan menceritakan mengenai orang itu diberi upah 1 dinar 1 hari. Oke? Jadi orang kerja itu, kerja yang biasa mungkin labor itu gajiannya 1 dinar 1 hari. Nah, sekarang ini orang punya hutang 100 dinar. Jadi sebetulnya orang ini 100 hari bisa bayar sebetulnya, saudara. Jadi hutangnya sedikit sekali, tetapi hutang tadi orang hamba itu kepada Tuhan itu besar sekali, nggak mungkin bisa dibayar sampai mati pun nggak bisa. Tapi ini orang hutangnya cuma 100 dinar, yang mestinya bisa diselesaikan dalam waktu berapa bulan gitu. Tapi hamba ini tidak mau mengampuni temannya ini. Dia masukkan temannya ke dalam penjara. Nah, pada saat itu ada orang melihat kejadian itu kan. Orang itu laporan kepada rajanya. Raja itu hamba yang sudah diampuni itu, dia cekik temannya yang punya hutang 100 dinar. Hamba itu raja itu marah. Kemudian di sini saudara. Jadi conclusion daripada cerita itu bahwa
orang itu yang sudah diampuni hutangnya yang begitu banyak, tapi dia sendiri tidak mau mengampuni hutang temannya. Ini adalah sama seperti kita. Kita ini sudah diampuni oleh Tuhan seluruh hutang kita. Hutang kita, hutang dosa kita. Sejak lahir kita sudah berdosa. Tuhan sudah tanggung semua hutang kita. Tuhan bilang kamu gak usah bayar. Ya. Tapi kalau kita sekarang disakiti oleh teman kita, oleh orang di sekeliling kita, dan kita tidak mau mengampuni mereka, kita bertindak seperti hamba tadi. Nah sekarang mari kita lihat kenapa kita belajar pengampunan. Karena dari sinilah, di sini katakan dalam ayat yang ke-32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah dari sini kita lihat mengapa kita belajar pengampunan, saudara-saudara. Karena dari cerita ini, kalau kita tidak mau mengampuni, maka di sini katakan Tuhan itu memberikan orang yang tidak mengampuni itu kepada algojo. Algojo itu adalah di dalam bahasa Inggrisnya to the torture, orang yang menyiksa, akan menyiksa kita. Jadi begini, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, akan ada penyiksa yang akan menyiksa kita. Itu. Nah, jadi inilah sebabnya kita harus belajar untuk mengampuni. Karena kalau tidak, tanpa kita sadari, kita akan tersiksa, saudara. Bisa tersiksa dengan pikiran yang susah, bisa tersiksa dengan penyakit, bisa tersiksa dengan banyak hal, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Ada siksaan yang akan menimpa kita kalau kita tidak mengampuni. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk mengampuni. Saudara, hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan teruskan bagaimana caranya mengampuni dan sebagainya. Sampai di sini dulu, saudara-saudara. Saudara renungkan lagi semuanya.